Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang menarik dan seru lagi teman-teman ya. Akhirnya kembali mencuat ke publik soal perkataan Rocky Gerung yang mengatakan hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Pak Presiden Prabowo, dan kemudian dalam sebuah pidato Pak Prabowo menyinggung hal itu dan memberikan peringatan ya. Kalian tahulah kenapa Rocky Gerung ini selalu menjadi perbincangan, karena mulut kotornya itu selalu dikeluarkan tanpa ada filter kepada pemimpin. Dulu Pak Jokowi dia pernah katakan baji yang tol, seperti itu teman-teman. Sekarang Pak Prabowo dia katakan juga seperti itu. Makanya Pak Prabowo ini beda dengan Pak Jokowi, bos. Tunggu tanggal mainnya, kita akan lihat dulu teman-teman. Tapi sebelum itu ada berita yang pertama ini. Satu kabinet dua presiden yang disebarkan oleh Tempo. Kalian tahu lah siapa ini Tempo ini. Satu kabinet dua presiden. Ya, kita tahu Saya paham, media Bang. yang satu ini memang beda dengan media yang lain. Mereka memang sok si paling Produsen tahu hoax. tujuannya apa sih mengangkat tema yang satu ini. Ini tujuannya cuma satu sebenarnya, membentuk alur untuk membuat keretakan hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Itu tujuannya. Yes. Sebenarnya kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah terjalin ketika beliau menjadi wali kota. Apa dong? Ya, bahkan ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, yang merekomendasikan yaitu adiknya Prabowo Subianto. Ya, yang merekomendasikan awalnya bukan partai PDIP pada waktu itu. Makanya sudah terjalin dari lama sebenarnya kedekatan ini. Jadi kalau misalkan mau diretakkan hubungannya, menurut saya sulit luar biasa. Coba saja. Kenapa saya bilang sulit? Begini, rekonsiliasi yang dilakukan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah menjadi suatu bentuk ataupun pondasi yang kokoh dalam suatu hubungan politik. Dan untuk memecah itu ataupun untuk meretakkan itu susahnya minta ampun, karena bahkan ada yang bukan hanya dari Tempo ya teman-teman ya, ada yang pembahasan soal, kita sudah bahas bagaimana Megawati mencoba meretakkan hubungan Pak Prabowo dan Jokowi. Itu juga susah untuk dilakukan, sangat sulit, karena Pak Prabowo basically itu sudah dihianati oleh Megawati, yang dimana tidak mau menerima Prabowo menjadi presiden dan Ganjar menjadi wakil presidennya. Akan tetapi yang memenuhi janji tersebut adalah Pak Jokowi yang memenuhi amanat atau janji dari Megawati kepada Pak Prabowo. Dan itu membuat hubungan mereka sangat kental. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Nah, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Tunggu karena Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. siap. Saya tambah bertekad untuk tidak mengecewakan yes, jangan kecewakan kami, Pak. kepercayaan Tangkap Rocky Gerung. yang diberikan kepada saya. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Yes, aja. Siap-siap kau Rocky. Megawati contoh buruk untuk anak-anak Indonesia. Kamu wajib tahu dendam politik Megawati dinilai contoh buruk untuk anak-anak negara Indonesia. Jika kalah saat berpolitik, Megawati selalu saja ngambek dan memusuhi lawan politiknya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Terhitung banyak Selalu, sekali ya. lawan politik yang hingga kini masih dimusuhi oleh Megawati. Salah satunya adalah SBY. Megawati dan SBY hingga saat ini tidak pernah bertegur sapa, apalagi mengisi acara kenegaraan bersama. Megawati contoh buruk untuk Itulah teman-teman ya, baperan ya. Ini parah nih.
Tenang. Pak Jokowi diundang pejabat di Abu Dhabi ya. Yang dibawa sakit gigi plus meriang, awas kamu Mulyono. Nggak diundang siapa-siapa kok, makin sakit hati nih satu. Orang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani. Yes. Berani mengoreksi diri. Berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya. Ini yang lengkapnya teman-teman. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, Itu baru bilang Pak. siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Awas kau Rocky. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Awas kau ya. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Hati-hati kalian ya. Selama Ini lagi Gibran satu masih perlu nongkrong ditindak. sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Akhir-akhir ini perpolitikan Indonesia itu seru banget ya guys ya. Sampai ini engkong yang dulu pernah janji pengen jalan engklek gitu, udah ditepati belum ya janji Pak Amin Rais buat jalan Gak kaki pernah. dari mana gitu. Masih ingat kan nazar beliau ini? Beliau juga bilang kalau Indonesia tidak akan diberkahi dan tidak akan berkah apabila selama Gibran menjadi wakil presiden Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini Pak Amin Rais ini fungsinya sebagai apa? Kenapa beliau nggak seakan-akan berhak berfungsi. untuk menentukan berkah atau tidak berkahnya sebuah Udah nggak ada fungsinya Mbak, udahlah. Maaf Pak Amin Rais ya. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Iya. Prabowo. Dia Semangat Pak Prabowo. menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yes. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Yes Pak. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Luar biasa teman-teman ya. Sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Dengar itu.
hormati orang tua, hormati guru. Nah, posting Gibran lagi biar mereka pada sakit hati. Luar biasa, definisi anak muda yang terbaik sih Gibran ya. Masih muda udah duduk di tempat yang seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ya ini kembali lagi saya sampaikan, orang-orang seperti Rocky Gerung wajib untuk ditindak tegas. Karena mereka bukan lagi mengkritik, tapi memprovokasi masyarakat. Mereka bukan lagi kritik, tapi menghujat atau mengolok-olok. Ya, yang dimana mereka bersembunyi di balik kata demokrasi hari ini. Kepintaran mereka seperti nggak ada gunanya atau faedahnya untuk membangun bangsa ini, tapi mereka menggunakan akal, pengetahuan, dan kepintaran mereka hanya untuk menghujat saja. Itukah seorang akademisi? Itukah seorang pengkritisi yang baik? Enggak. Ya, mereka nggak mengkritik dengan baik, tapi mereka itu mengatakan kata-kata hujatan, teman-teman. Yang mereka mengatakan itu adalah sebuah hal demokrasi. Nanti lagi ketika diproses mau mempelintir lagi kata-kata bajingan itu apalah dalam bahasa ini bahasa itu. Aduh, teman-teman ya. Semoga cepat ditindak Pak Prabowo. Bagaimana pendapat kalian? Setuju Rocky Gerung ditindak? Saya pamit, see you on the next video and God bless.